Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always been you, Jesus. Jesus, you the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus. Biarlah Engkau yang menjadi pusat perhatian kami Tuhan, pusat hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kau sumber dari segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita itu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang baik, semuanya lancar. Tetapi kadang kita memasuki sebuah situasi di mana
ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Masalah yang satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Sehingga rasa-rasanya kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Kadang tanpa sebab muncul permasalahan yang tidak pernah kita harapkan sama sekali. Bahkan kita juga kadang memasuki situasi di mana rasa-rasanya tidak ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi rasa-rasanya jawaban doa itu belum kita terima. Sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa kita mengalami jalan buntu untuk masalah kita. Namun saudara, di balik semuanya itu, kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu akan mengajarkan banyak perkara, banyak hal buat hidup kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mau kita tetap percaya dan mempercayainya? Yang pertama saudara, di dalam Roma 4 ayat 20-21 dikatakan seperti ini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, firman ini mengisahkan hidup Abraham. Pada waktu itu Abraham mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi permasalahannya saudara, Abraham pada waktu itu belum memiliki keturunan. Bahkan rasa-rasanya tidak mungkin dia memperoleh keturunan. Kenapa saudara? Karena dikatakan kondisi Abraham waktu itu dikatakan dia sudah mati pucuk. Dan istrinya Sarah itu sudah mati haid. Jadi sesuatu yang mustahil terjadi dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mereka alami. Tetapi ketika janji itu diberikan, Abraham tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia suatu ketika akan memperoleh keturunan dan dia akan memperoleh keturunan yang luar biasa banyaknya. Ketika Abraham tetap menaruh percayanya kepada Tuhan, Abraham tetap berkeyakinan bahwa Allah dikatakan sanggup, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Walaupun secara logika tidak mungkin, tapi Allah kita adalah Allah yang melampaui segala kemustahilan. Allah kita adalah Allah yang melampaui segala ketidakmungkinan. Dan akhirnya karena Abraham tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan memegang janji Allah itu, akhirnya janji itu diberikan oleh Tuhan. Abraham memperoleh anak yang Tuhan janjikan, yaitu Ishak. Dan dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir suku Israel. Dan dari mereka akhirnya seperti janji firman Tuhan, Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang engkau alami? Apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara? Mungkin rasanya tidak mungkin. Secara manusia ini mustahil. Tapi kita percaya, kalau kita memiliki iman seperti Abraham, maka janji Tuhan
itu pasti digenapi dalam hidup kita. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Manusia bisa mengecewakan kita, bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah gagal. Untuk itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang akan kita peroleh kalau kita tetap percaya kepada Tuhan? Yesaya 26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ketika kita percaya, kita akan peroleh janji Tuhan. Ketika kita percaya, ada damai sejahtera Allah yang melimpah dalam hidup kita. Di tengah-tengah kondisi, keadaan, permasalahan yang tidak menentu dalam hidup kita, ketika kita percaya, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan, pasti ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan.